warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Azizah dari kelas BSAB. Adanya saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak tasawuf. Tugasnya itu membaca kitab, menerjemahkan dan menjelaskan. Di sini saya akan membaca halaman 56 sampai 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hulukil istiqomati nahwa baqiyati makhluqatillahil ukhra. Menciptakan integrasi terhadap makhluk Allah yang lain. Usul ta'amuli ma'a makhluqatillahil ukhra. Prinsip-prinsip berurusan dengan makhluk Allah yang lain. Ta'ala usul ta'amuli ma'a makhluqatillahil ukhra. Mungkin prinsip-prinsip yang berurusan dengan makhluk Allah yang lain, wahiyya ma siwal insanu, yang tidak lain adalah manusia, tatalah khosu fi mayali, dapat diringkas sebagai berikut. Al-ittizam nahwaha bima syara'ahu lahu minal adabi tijahaha wa adim zulmiha. Yang pertama, menetapi syariatnya Allah dalam hal berhubungan dengan makhluk-makhluknya. Istithmaruha wal intifa'u biha wa ki ma'abahullahu lahu wa syara'ahu wal bu'du ani ta'addi fi dhalika awit taqsiri fihi. Yang kedua, memanfaatkan alam sekitar sesuai apa yang diberikan oleh Allah dan menjauhkan diri dari merusak alam dan makhluk Allah yang lain. Ta'aruf ala ma syara'allahu lahu fi ta'ammul ma'aha bihasbi ma tad'u ilaih hajatu ta'ammul nahwah. Yang ketiga, mempelajari syariat Allah terkait dengan bagaimana berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk lingkungan alam kita. Bagaimana etika lingkungan yang diajari oleh Rasulullah SAW itu tuh harus dipelajari. Istish'aruhu kaunuha makhluqat lillahi ta'ala wa qad takunu mu'minatan bihi subhanah kam huwa sya'nu binisbati lil malaikah wa ba'dul jin wal bahaim bal qad akhbarullaha subhanahu an kulli syai'in yusabbihi bihamdi. Yang keempat, harus menyadari semua di sekitar kita adalah sama-sama makhluk Allah. Bahkan makhluk-makhluk Allah di sekitar kita itu beriman kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Isra ayat 44. Artinya itu langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka, sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Wa qa'idul ammah hiya anna jula hadhil makhluqah qad khalaqahullah lil insan wa sakhara halahu huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ada prinsip umum yang mengatakan bahwa mayoritas makhluk-makhluk di sekitar kita ini dijadikan Allah untuk kepentingan manusia. Berdasarkan firman-Nya yang artinya itu, Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Wa min dzalika anna minal wajib 'alal insan ayyakuna 'alal ihsani fi kulli syai'. Karena semua sudah diciptakan untuk manusia, maka manusia harus wajib berbuat baik kepada mereka makhluk-makhluk Allah yang diciptakan untuk kita itu. Hatta fi dzabhil masyru' li hadhil hayawan. Bahkan dalam menyembelih binatang. Kama akhbara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in
fa idza qataltum fa ahsinul kitlah wal yuhidda ahdikum syafratah wal yurih dzabijatah. Sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah sebaik mungkin. Ini misalnya kisos, membunuh penjahat yang telah membunuh orang, gak boleh dibunuh dengan cara disayat pelan-pelan gitu. Atau ketika membunuh binatang harus membunuh dengan cara yang baik, tidak boleh menyembelih binatang di depan teman-teman binatang yang lain. Jadi kayak di depan binatang yang lain itu gak boleh. Tidak boleh menyembelih binatang berkali-kali, jadi kayak digorok berkali-kali gitu. Terus menyiksanya. Dan hendaklah kalian mempertajam pisaunya, dan hendaklah beri istirahat dulu kepada hewan yang akan disembelihnya. Jadi diberi kesenangan dulu, kayak misalnya dikasih makan yang banyak, terus dielus-elus ya gitu pokoknya. Terus halaman yang ke-57, al-faslu ar-rabi'u, pasal yang keempat, al-awamil al-muathirah fil khuluq, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Inna min jumlatil awamili al-asasiyatil lati tuathiru fi takwini syakhsiyatil insani wa khuluqih hiya awamil al-wirathah wal bi'ah wal adah. Sesungguhnya di antara faktor-faktor penting yang mempengaruhi kepribadian dan akhlaknya yaitu faktor pembawaan, lingkungan, dan kebiasaan. Al-wirathah, faktor bawaan. Hiya intiqalu ba'di khosoisi al-asal illa fara' qalla dhalika aw kathur. Berpindahnya beberapa karakter asal tambah, sedikit maupun banyak. Wal amil wa asasi fi dhalika huwal al-ghuraiz al-muda'ah fi fataratil insan. Dan faktor yang paling asasi di dalam irosah adalah insting yang ditanamkan dalam fitrah manusia. Wa ma yataba'uha minal muyuli wal istidadati wal quduratal aqdiyah wa husni takdiri al umuri aw su'ih. Dan hal-hal yang mengikutinya berupa kecenderungan potensi, kecerdasan akal, dan baik buruknya cara dia mengatur segala sesuatu. Wasyidatul intabih au fihi ila ghairi dhalik mina sifati lati yakunu lahal athar fi takwini akhlaqil mar'i. Dan besar kecilnya perhatian atau lain-lain berupa sifat-sifat yang memiliki pengaruh dalam pembentukan akhlak seseorang. Wa qanunul wirathati huwa qanunun maqbulun min wujuhati nazaril Islam. Undang-undang atau hukum pewarisan atau pembawaan ini adalah hukum yang diterima dalam pandangan Islam. Idh yanqulul Qur'anul Karim fi qissati Nabi Nuh alaihi salam talabahu min rabbih. Bagaimana Al-Quran telah meriwayatkan atau menceritakan kisah Nabi Nuh ketika berdoa meminta kepada Tuhannya. Wa qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajira kafara. Ya, artinya, dan berkatakan Nuh, ya Tuhanku, janganlah kau tinggalkan di atas bumi ini seorang kafir, karena jika engkau meninggalkan mereka, maka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan kecuali orang kafir dan berdusta pula. Wafiqon lihadihil ayat, sesuai ayatnya, fa inna abna yarithuna sifati abaihim. Anak itu mewarisi sifat-sifat ayahnya.
al-hasanata minha wa baik akhlak yang baik maupun yang buruk. Faminal ma'lum anal abna'a kama yarithuna min ummatihim wa abaihim al-khasaisi al-jism. Sebagaimana seorang anak mewarisi karakter-karakter fisik, fahum yarithuna minhum aidon al-khasais al-ma'nawiyah wal halatir rahwiyah wan nafsiyah. Jadi orang tuanya, dan mereka juga mewarisi karakter-karakter spiritual dari ayahnya dan kejiwaannya juga. Ma'al isyarah ila anna qanunal wirathah la ya'ni al-mutabaqah fi kulli syai'in wa la ya'ni al-jabr wa adami kudarah ala taghyirah hadhil khasais. Tetapi harus ingat bahwa pembawa ini tidaklah salinan yang sempurna, dan hukum ini juga tidak berarti mengandung paham jabar dan tidak mampu untuk melakukan perubahan terhadap karakter tersebut. Bal yabqa lil insani al-qudrah 'alal taghyir fi ma law amala iradata bi syakli salim wa sahih 'ala taghyir al-kathir min hadhihi sifati wa al-muruthah wa tabdiliyah. Tetapi seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk merubah. Jika dia berusaha keras untuk merubahnya, maka dia akan bisa. Di sini kan ada paham jabar. Paham jabar itu adalah manusia tidak melakukan apapun, tidak memiliki kemampuan untuk berbuat, itu ya artinya jabar. Terus wabil iltifati ila ahmiyatil wirathah wa ta'thiriha al-jiddi fi tashkulil khasais badaniyah wal aqliyah wa diniyah wal ahlakiyah wa ruhiyah lil abna. Karena pentingnya aspek wirasah itu pembawaannya ini dan pengaruhnya dalam pembentuk karakter manusia, maka Islam pun manusia dan Islam al-kathiru minal ahkam wa fiqan li hadzal qanun ala sabil mithal. Maka Islam pun membangun banyak hukum sesuai dengan hukum tersebut. Misalnya, selesai. Sekian dari saya. Jika banyak kurangnya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar